Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan apa? Lampu apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Udah siap. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada pagi ini insyaallah taala kita lanjutkan halaqah kita dari halaqah Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Ta'ala berikan kita petunjuk, taufik dan hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya sudah sering sekali kita mendengar tentang makna dari Bismillahirrahmanirrahim ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ba ini adalah huruf jar. Ya, banyak makna dalam hal ini. Ya, para ahli nahwu juga menyebutkan ada 14 makna dalam hal ini. Dan makna hakikinya adalah ilsaq. Ya. Dan sebagian para ahli nahwu menyebutkan di sini maknanya musahabah. Musahabah. Dan Baydawi seperti itu, Zamakhsyari dan Baydawi menyebutkan dengan makna isti'anah. Para ulama nahwu di kalangan dari negeri Basrah Basriyin mengatakan bahwa ta'allaqnya ialah isim itu yaitu ibtidai. Artinya apa? Dari semua penjelasan para ulama, membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah untuk berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala setiap memulai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, pekerjaan yang tetap dan selalu dilakukan, maka dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga setiap kali mau melakukan sesuatu membaca basmalah, ini juga agar memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'anah. Ya. Atau juga apabila dia
disebut sebagai ibtidai, ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku menulis. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku menulis. Sehingga kalau seperti ini maknanya, muta'allaqnya adalah aktub, yang tidak ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku menulis dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah, Allah, para ulama berbeda pendapat lagi. Apakah kata Allah, ya, ini ada asalnya, seperti perkataan Allah berasal dari kata ilahun. Bahkan lebih dalam lagi, ternyata ada ahli nahwu juga, ahli bahasa juga yang menyebutkan bahwa Allah ini berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab kah atau bahasa Ibrani atau Syriani? Nah, insyaallah taala yang sahih, bahasa Allah adalah berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Tapi pendapat yang menyebutkan atau memperbincangkan bahwa kata Allah berasal daripada bahasa Ibrani atau Syriani, itu juga tidak tersamar, artinya diketahui oleh para ahli ilmu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan yang jelas pengkajian tentang hal yang seperti ini itu sudah di kalangan penuntut ilmu. Insyaallah ta'ala yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah bahasa Arab. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, dan termasuk juga muridnya Al-Imam Abu Hanifah, Khalil bin Ahmad As-Sibawai, Ibnu Kaisan, termasuk juga Ibnu Halimi, Khattabi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mungkin inilah pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, tidak kita ragukan lagi. Dan nanti ada kaitannya dengan pembahasan setelahnya. Jadi kan dalam Bismillahirrahmanirrahim ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentang perkara ini sebenarnya tidak ada masalah. Dan itu tidak kita ragukan lagi. Tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, kandungan Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi masalah, kenapa kok Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya ini tanpa Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Dalam sebagian cetakan itu disebut Kitab Badi'il Wahyi. Langsung bab itu. Setelah itu disebutkan qala Syekhul Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Al-Bukhari rahimallahu taala. Amin. Ini yang sebagai ini yang Fathul Barinya. Langsung satu, kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin atau yang semisalnya, memulai kitab dengan hamdalah, tidak ada. Dan Al-Imamul Bukhari ini bukan ulama sembarangan.
bukan ulama sembarangan. Maka karena perbuatan Al-Imam Al-Bukhari yang seperti ini diperbincang panjang oleh para ulama. Ada apa dengan Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya tidak dengan hamdalah. Bahkan tidak lengkap. Tidak ada hamdalahnya, tidak ada salawatnya. Atau zaman ini kita alhamdulillah banyak mengamalkan dengan khutbatul hajah, walaupun juga terjadi perbincangan para ulama apakah khutbatul hajah itu dianjurkan dalam menulis atau dalam bercakap saja. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi teknis penulisan Al-Imam Al-Bukhari terhadap sahihnya ini itu luar biasa. Para ulama-ulama lain itu memulai kitabnya ada juga dengan hamdalah. Dan letak permasalahannya karenanya ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan hamdalah. Tentang keutamaan hamdalah ini. Kalau yang lengkap-lengkap mungkin Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau mulai lagi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, mungkin terlalu panjang. Ya. Tapi ada hadis yang menjelaskan, ada riwayat yang mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta'. Segala perkara penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, ia adalah terputus. Apa makna aqta' di sini? Makna aqta' di sini adalah terputus dari keberkahan. Terputus dari keberkahan. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari tidak memulainya dengan hamdalah? Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dan Al-Munawi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Tapi kenapa beliau tidak memulainya dengan hadis ini? Ini jadi perbincangan panjanglah di kalangan para ulama. Termasuk juga ada hadis yang lain, yang kedua, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap ucapan yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ajzam. Ajzam ya juga bermakna terputus dari keberkahan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ini lafaz beliau, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Bahkan juga Abu Awana di awal mustakhrajnya, ya, pada Sahih Muslim, Ibnu Hibban, Daruqutni dan lain-lainnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Salah, Iraqi, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Itu kan jelas. Bahkan tentang tasyahud, berarti asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Pernah juga satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang sahabat yang memulai ucapan khutbahnya tanpa tasyahud terlebih dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, kullu khutbatin laisa fi tasyahud fahiya kal yadil jadma. Setiap khutbah itu bukan berarti khutbah Jumat saja. Setiap khutbah berarti ceramah, perbincangan yang tidak dimulai dengan tasyahud di dalamnya, maka yang tidak ada laisa fiha, yang tidak ada tasyahud di dalamnya, maka ia seperti tangan yang berpenyakit kusta, sakit sopak. Dan ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, ya, oleh Al-Imam Al-Baihaqi.
Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, sahih, gharib. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu sebagian cetakan menyebutkan demikian. Ya. Itu kan jelas. Bahkan ini kan murid-muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama yang juga diakui keilmuannya. Walaupun ya disebutkan bahwa hadis ini adalah hasan atau mungkin hasan, sahih, gharib ya. Tapi yang jelas ikhwati fillah barakallahu fikum adanya hadis seperti ini. Bahkan ada lagi tentang salawat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah bilhamdillah bihamdillahi bihamdillahi wassalatu alayya fahuwa aqta'u abtarun mamhukun min kulli barakatin. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara penting, la yubda'u fihi bihamdillah, yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah. Wassalatu alayya, dan salawat kepadaku, fahuwa, maka dia aqta'u abdaru mamhuku min kulli barakatin. Maka dia terputus, terhapus, kemudian terpotong, terhapus dari segala keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdausnya. Demikian juga ya Abdul Qadir Ar-Ruhawi di dalam Arba'innya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga disebutkan dalam Jam'ul Kabir karya Al-Imam As-Suyuti. Dan Imam Ibnu Mandah juga menukilkan hadis ini dalam Fadailnya. Ya. Dengan lafaz kullu kalamin la yuzkarullahu fihi. Setiap kalam yang tidak disebut nama Allah padanya maka ya tidak dimulai ya. Tidak pula bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahwa aqta'u mamhukun min kulli barakatin. Ya. Maka dia terputus, cacat, terhapus dari segala keberkahan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ada apa dengan Al-Imam Al-Bukhari? Sementara beliau ulama besar, tidak mungkin terluput dari Al-Imam Al-Bukhari hadis-hadis yang seperti ini. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar juga mengulas, memberikan penjelasan tentang perkara ini di dalam Fathul Bari. Ya. Begitulah kalau ulama besar sudah membuat sesuatu. Ada saja pembahasan orang-orang setelahnya, para ulama, para ahli ilmu, para penuntut ilmu setelahnya. Ada apa rahasia di sebalik pekerjaannya itu? Apa rahasia di sebalik ya tindakannya itu? Berarti kan tindakannya ini tindakan yang mencengangkan para ahli ilmu. Mencengangkan apa? Para penuntut ilmu setelahnya. Sementara beliau ini adalah seorang ulama besar. Ada apa? Apalagi Al-Quranul Karim sendiri dalam suratul Fatihah memulai juga dengan Alhamdulillah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya para ulama melihat Imam Bukhari yang seperti ini
Mereka berkesimpulan ini pasti ada maksud Al-Imam Al-Bukhari. Pasti ada maksudnya. Mereka berpikir, apa hikmahnya? Apa sebabnya? Imam Bukhari tak terangkan. Tapi demikianlah Al-Imam Al-Bukhari. Fikih beliau itu luar biasa. Jadi orang yang mengkaji Sahih Bukhari baru tampak dia bagaimana kebesaran Al-Imam Al-Bukhari. Baru tampak dia kehebatan Al-Imam Al-Bukhari. Tidak hanya sekedar mengkaji hadis-hadis yang ada dalamnya. Tapi juga fikihnya Al-Imam Al-Bukhari itu. Bab-babnya. Cara penyusunan Al-Imam Al-Bukhari itu. Itu luar biasa. Nanti akan kita jumpai terus bagaimana fikihnya Al-Imam Al-Bukhari. Dan saya ketika belajar Sahih Bukhari ini, saya merasakan wawasan kita jadi bertambah dan kita dilatih untuk mencerna, dilatih untuk berpikir secara lebih luas dan dalam. Itulah. Makanya para ulama, ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam syuruhat mereka, kitab-kitab syarah Sahih Bukhari setelahnya menjelaskan panjang lebar. Ya. Ada yang isyaratkan, itu ada beberapa pendapat dalam perkara ini nanti. Ada beberapa pemikiran. Mungkin kiranya Al-Imam Al-Bukhari tidak memulai dengan hal ini. Sebab inilah 1, 2, 3. Pendapat pertama mengatakan bahwa pendapat yang pertama, beliau ingin mengisyaratkan bahwa hadis-hadis yang menganjurkan kita supaya memulai ucapan dengan hamdalah, tasyahud, dan termasuk juga syarat tidak sampai pada derajat syarat yang telah beliau tetapkan, yang beliau azamkan untuk menulis kitabnya. Ini tak sampai. Syarat beliau tak sampai. Dan inilah yang disebutkan oleh Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Beliau begitu. Annal hadithina laisa ala syartihi. Sesungguhnya hadis-hadis itu tidak sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari. Maka kata para ulama, ini tidak sampai syaratnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini tinggi. Bahkan ilmu sendiri lagi. Bahkan sanad-sanadnya dipertikaikan. Walaupun hadis-hadis itu dianggap sahih atau hasan oleh banyak ulama-ulama lain. Namun ketika para ulama ahli hadis menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut, hadis pertama misalnya, ada seorang perawi yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Imam Bukhari tidak mengambil satu pun riwayat daripadanya. Tetapi Imam Muslim mengambil hadisnya dalam syawahid dan mutaba'at saja. Jadi Imam Bukhari tidak ambil dari Qurrah bin Abdurrahman ini. Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan riwayat-riwayatnya sebagai riwayat usul mereka. Dan perawi-perawi hadis ini berbeda dalam meriwayatkannya. Ada yang meriwayatkannya secara mursal, ada pula yang meriwayatkan secara mausul. Ya, Qurrah meriwayatkannya secara mausul, sementara Yunus, Uqail, Syu'aib dan Sa'id bin Abdul Aziz meriwayatkannya secara mursal. Imam Daruqutni berkata, wal mursalu huwas sawab. Mursal itulah yang betul. Dan di dalam riwayat yang kedua ada Asim bin Kulaib
Imam Muslim dan pengarang-pengarang kitab-kitab hadis, kitab hadis besar yang lain mengambil riwayat daripada Asim bin Kulayb ini. Imam Muslim dan ya, Imam Bukhari langsung tidak mengambil apa yang diriwayatkan darinya. Itulah sebab kenapa ikhwati fillah barakallahu fikum Imam Bukhari tidak memasukkan dalam kitabnya. Termasuk juga di dalam hadis yang ketiga. Ada rawi yang bernama Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami. Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi berkata, ya, hadis ini gharib, dhaif. Hanya Ismail bin Zaid Asy-Syami menyebutkan salawat di dalamnya. Sedangkan dia seorang dhaif yang tidak boleh dipakai riwayatnya. Tidak boleh juga diambil tambahan tersebut di dalam riwayat. Berarti hadis yang sudah kita sebutkan tadi ini bermasalah di pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan beliau sudah berazam Sahih Al-Bukhari ya, untuk memuatkan hadis padanya, bukan hadis sembarangan. Maka jadilah Sahih Al-Bukhari menjadi kitab tersahih setelah Al-Quran Al-Karim. Nah, itu menurut analisa ulama yang pertama. Itu analisa yang pertama yang dikemukakan oleh para ulama. Ada lagi analisa yang kedua. Beliau bertujuan mengisyaratkan bahwa hadis-hadis yang dikemukakannya dalam sahihnya bertaraf tinggi daripada semua hadis-hadis yang ada itu. Tapi ada juga ulama yang membantah alasan ini. Dan mereka berkata, ini alasan tidak kuat. Apa sebab? Pertama, Imam Bukhari beriltizam sebelum memasukkan satu hadis ke dalam sahihnya, beliau akan mandi. Kemudian salat dulu 2 rakaat, beristikharah terlebih dahulu. Ya. Padahal apa yang diiltizamkannya itu tidak ada ya, tersebut langsung di dalam hadis-hadis manapun. Adapun memulai sesuatu pekerjaan penting dengan bismillah, hamdalah dan sebagainya, tetap ada hadisnya meskipun dhaif. Nih. Untuk apa maksudnya? Beliau ni memulai kitab dia ni, itu dia beriltizam. Dia memastikan dirinya, melazimkan dirinya, ya, memastikan dirinya untuk mandi dulu, salat dulu 2 rakaat, istikharah dulu. Ini tak ada dalam mana-mana hadis. Tidak ada. Tetapi hadis memulai dengan bismillah, dengan hamdalah ini, sekalipun sanadnya dhaif tapi tetap ada hadisnya. Ini sanggahan yang pertama. Sanggahan yang kedua, kelemahan qurrah boleh hilang dengan adanya beberapa perawi lain sebagai mutabi'nya. Seperti telah disebutkan. Jadi kelemahan qurrah ini bisa hilang dengan ada pengikut atau mutabi' yang lainnya. Ada sanggahan yang ketiga. Hadis-hadis di atas hanyalah hadis-hadis fadail. Jadi hadis-hadis fadail untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya tidak memerlukan kekuatan sanad. Ya. Tidak seperti hadis-hadis hukum. Itu sanggahan untuk analisa yang kedua ini. Ada sanggahan yang keempat lagi. Ya. Sanggahan yang keempat ini itu terkait tentang bagaimana hadis yang bisa diterima
Kan hadis yang sahih itu begini. Hadis sahih itu pertama syaratnya sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang cukup cermat dalam periwayatannya. Dhabit. Sempurna pula keadilannya. Dengan sanad yang tidak terputus. Dan juga tidak ada kecacatan yang terdapat atau keganjilan yang terdapat padanya. Jadi diriwayatkan oleh tamud dhabt kamilun adalah bittisalis sanad wala yakunu fi syudzuz wal illah. Sesuatu hadis ini dia sempurna kedobitan rawinya. Termasuk juga hadis yang telah ditashiyah oleh muhaddits yang mahir, yang ahli. Atau di antara ciri hadis yang sahih itu adalah seorang mu'tabar, pengarang mu'tabar yang sudah beriltizam untuk hanya mengemukakan hadis-hadis sahih saja dalam kitabnya. Atau di antara cara mengetahui hadis yang sahih itu, hadis sahih yang diterima oleh imam-imam mazhab. Dan perawi-perawinya pula tidak majruh. Jika di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang majruh atau lemah, maka kelemahannya telah ditampung oleh mutabi'ah-mutabi'ahnya. Sekarang kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang sedang kita bahas ini, kita akan mendapati ada padanya tiga hal ini. Jadi maka ini tidak mungkin. Kata al-imam, kata yang membantah ini tidak mungkin. Taib. Ada sanggahan lain. Iya. Mungkin juga hadis-hadis hamdalah, tasyahud dan salawat tidak sampai kepada Imam Bukhari. Menyebabkan beliau tidak mengetahui tentangnya. Tidak mengetahui tentang perkara ini. Tetapi andaian ini tidak sesuai sama sekali untuk seseorang yang handal seperti Al-Imam Bukhari dalam bidang hadis. Tidak mungkin. Ada juga yang mengatakan, Imam Bukhari sebenarnya telah menulis kesemua ucapan tersebut di dalam kitabnya. Tetapi karena percetakan masih belum ada di zaman itu. Ini pula dia mengatakan percetakan tidak ada zaman itu. Maka penerbitan kitab-kitab baru hanya melalui proses penyalinan dengan tulisan tangan saja. Akhirnya dah sekian masa, hilanglah. Tetapi jangan salah-salah. Al-Allamah Al-Aini pernah menyebutkan sebagian guru-gurunya bahwa berpendapat yang seperti ini. Itulah panjangnya pembahasan ahli ilmu dalam perbincangan terhadap perkara ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak memasukkan hamdalah dan tasyahud dan lain-lainnya karena maksud pujian sanjungan di dalam hal ini sudah terkandung juga dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah selesai. Kan sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menyebutkan bahwa Imam Bukhari
tidak memulai dengan hamdalah dan seterusnya, bukannya beliau ya, beliau tidak mulai dengan menyebut atau membacanya. Beliau tidak memulai dengan menulisnya, tapi bukan berarti beliau tidak membacanya. Ini pula pendapatnya. Bukan tidak membacanya. Karena Al-Imam Al-Bukhari sepanjang proses mengarangnya beliau salat dulu. Berarti wuduk dulu. Mandi, wuduk, salat, istikharah. Imam Bukhari memulainya dengan hamdalah, dengan tasyahud. Tetapi walaupun beliau tidak memulainya dengan menulis hamdalah tersebut. Ini pula pendapat yang menyebutkan tentang perkara ini. Jadi Khatib Al-Baghdadi menulisnya dalam kitab Al-Jami' tentang Imam Ahmad bahwa beliau tidak menulis salawat tetapi membacanya. Jadi ternyata ada para ulama dahulu seperti penjelasan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi menulis dalam kitab Al-Jami'-nya bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak memulai menulis salawat tetapi membacanya. Begitulah penulis-penulis terdahulu. Mereka bersalawat ketika mencatat satu hadis tetapi tidak menulisnya. Wallahu a'lam. Ada lagi ulama yang menyebutkan Imam Bukhari sebenarnya ingin mengarang kitab sahihnya ini dengan mencontoh penulisan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada raja-raja tersebut dimulai dengan bismillah saja. Itu alasan kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hanya memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dah paslah. Dan Rasulullah SAW kan yang paling tahu. Itu prakteknya. Rasul mempraktekkan demikian. Jadi tidak ada keraguan lagi. Dah cukup seperti itu. Dan ada lagi ulama yang menjelaskan bahwa Imam Bukhari ingin menyambut firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb yang telah menciptakan. Maka Al-Imam Al-Bukhari pun menyambut seruan Allah itu. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Makanya Imam Bukhari pun membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pula. Berarti kan dah pas lah tu. Ini kan analisa para ulama tentang perangainya Imam Al-Bukhari yang tidak memulainya dengan selain Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah SWT kan jelas Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau melihat uraian para ulama tadi, kita dapatkan bahwa bukankah hadis juga adalah wahyu? Jadi memulai membaca bismillah di awal surat dalam Al-Quran. Ini hadis bukankah juga wahyu? Walaupun nanti akan ada penjelasan kita tentang wahyu itu ada yang matlu dan ada ghairu matlu. Ada wahyu yang dibaca di dalam salat dan ada yang tidak baca dalam salat. Tapi hakikat dari hadis tersebut adalah wahyu juga. Ada paslah Imam Bukhari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena beliau menyambut firman Allah. Bacalah dengan menyebut nama Rabb yang telah menciptakanmu. Beliau bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang berpendapat menganalisa bahwa Al-Imam Al-Bukhari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena perintah Nabi SAW supaya memuji Allah ketika memulai sesuatu pekerjaan ialah untuk
mengingatnya. Karena tanpa mengingat Allah, pekerjaan dilakukan tidak sempurna. Tidak ada keberkahan. Karena dengan lafaz-lafaz hadis yang tadi, dengan 3 lafaz yang berbeda, dan pokok permasalahannya kan adalah ada pada hadis Qurra bin Abdurrahman. Di dalam riwayat pertama, dengan lafaz qulu amrin dzibalin la yubda'u fi bilhamdi fa aqta. Ya, segala sesuatu yang penting tidak mulaikan dengan memuji pada Allah, maka ia terputus. Lafaz yang kedua, qulu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qulu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Aqta. Segala sesuatu penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Di sini kan disebutkan la yubda'u fihi bismillah. Yang tidak menyebut atau tidak mengingat. Ada hadis lain, hadis ketiganya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillahi aqta. Setiap perkara yang penting tidak dimulai padanya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut Allah, maka dia aqta, terputus. Ketiga hadis ini, kata para ulama ini menunjukkan bahwa untuk mengingat Allah. Dan ternyata mengingat Allah sudah didapatkan oleh Al-Imam Bukhari dengan cukup menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim saja. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya Al-Imam Nawawi juga punya syarah Sahih Bukhari, tapi tidak disempurnakan. Ya, Imam Nawawi ini punya syarah Sahih Bukhari, tapi tidak disempurnakan. Tapi nanti analisa ini ada bantahan dari ulama-ulama lain lagi. Itu tak betul tuh. Yang berpendapat menganalisa dengan analisa seperti ini tidak betul. Karena akan menimbulkan kemuskilan permasalahan. Memang benar lafaz-lafaz hadis Qurra itu berbeda. Tapi yang paling baik diantaranya ialah yang menganjurkan memuji Allah. Pujian Allah dengan atau alhamd yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Supaya memuji Allah. Bukan dengan menyebut nama Allah. Dan amalan-amalan banyak syariat ini itu tidak dimulai dengan hamdalah. Seperti salat dengan takbir, bukan dengan alhamdulillah. Haji dan yang lain-lainnya. Maka penyebutan zikrullah atau alasan di sini tak tepat. Ada lagi yang berpendapat Imam Bukhari memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan supaya menulis surat perjanjian damai Hudaybiyah dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada lagi yang menerangkan bahwa Al-Imamul Bukhari memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang menganjurkan alhamdulillah di permulaan sesuatu perkara penting atau pekerjaan penting sebenarnya berkaitan dengan khutbah atau ucapan, bukan dengan tulisan dan kitab. Atau kitab. Dengan tulisan atau kitab tidak. Ini sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Arab bahwa apabila mereka mau memberikan satu ucapan, mereka akan memulainya dengan syair-syair. Jadi Rasulullah SAW tidak merestui tradisi ini. Sehingga Nabi SAW menukarnya dengan anjuran
terhadap hamdalah. Nanti ini para ulama berbeda. Berbeda apakah memulai ucapan dengan bismillah atau alhamdulillah. Ya, berbeda dengan menulis kitab. Ada pendapat yang ke-11. Hadis-hadis yang menyuruh supaya mengucapkan hamdalah sebelum melakukan satu pekerjaan penting telah mansuh dengan peristiwa yang berlaku di hari Hudaybiyah. Sebab di Hudaybiyah kan Rasul menyuruh dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Tetapi ada lagi yang menyanggah. Kalau untuk menyatakan satu hadis itu mansuh, tentu harus ada yang jelas. Jelas pula. Sebagaimana dalam kaedah-kaedah nasakh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan nampaknya dalam perkara ini perbedaan pendapat para ahli ilmu tentulah tidak akan pernah habis-habis. Tapi ada alasan keempat, kelima, dan ke-8 ni elok. Ya, bagus ya. Nah, alasan keempat, apa tadi alasan yang keempat? Imam Bukhari tidak menyertakan hamdalah, tasyahud dan lainnya karena bermaksud pujian dan penyaksian. Ya, tasyahud sudah terkandung di dalam basmalah. Pujian-pujian itu sudah terkandung di dalam basmalah. Jadi yang kelima juga tadi, Al-Imamul Bukhari tidak menulis, tapi bukan berarti tidak memulai dengan mengucapkannya. Bukan berarti tidak membacanya. Ini kan wallahu alam, termasuk juga yang ke-8 nih. Yang ke-8 nih walaupun mungkin ada sanggahan, tapi maksudnya adalah mengingat Allah, dan sudah cukuplah dengan kandungan Bismillahirrahmanirrahim ini. Dan pendapat atau analisa-analisa ulama yang lain juga sangat bagus sekali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah salah satu contoh bagaimana apa yang menyebabkan Sahih Bukhari itu panjang-panjang. Urusan Bismillahirrahmanirrahim saja ulama ni pada menganalisa dengan luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itulah dulu yang dapat kita sampaikan pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah terus membaca dan mendengarkan fawaid dari para ulama dari apa yang dibuat oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum